Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Apa kabar hari ini? Pastinya lebih baik karena kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan yang luar biasa daripada Tuhan. Dan saya yakin dan percaya kalau hari ini saya lebih baik. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara dimanapun Saudara berada pasti lebih baik. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa Tuhan melindungi kita dan tidak akan pernah membiarkan kita Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saat kita sedang berada dalam kesulitan, jangan menghindar atau bahkan berlari menemui orang-orang yang kita anggap pintar, seperti dukun, peramal, atau yang lainnya. Berlarilah kepada Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara, sebab hanya Dialah yang sanggup menolong kita. Hanya Yesus yang sanggup menolong kita. Tidak ada perkara yang sukar baginya, firman Tuhan katakan. Tidak ada pula jalan keluar yang terlalu sulit untuk Ia bukakan bagi kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Asalkan kita mau berserah penuh padanya. Pengkhotbah 11 ayat 5 berkata, sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Coba kita renungkan firman ini Bapak Ibu Saudara dengan hati nurani yang dari dalam, bukan dengan akal pikiran kita yang terbatas ini Bapak Ibu Saudara. Bisakah kita memahami cara Allah bekerja? Bisakah kita memahami cara Allah bekerja? Bagaimana Ia mengarahkan arah angin? Mungkin kita ada yang tahu karena kemajuan teknologi yang saat ini ada meramal cuaca. Pertanyaannya, apakah ramalan itu pasti tepat atau tidak? Manusia hanya meraba-raba Bapak Ibu Saudara, tidak tahu pastinya, tidak tahu pastinya. Demikian juga bagaimana Allah membentuk tulang-tulang manusia dalam rahim. Bagaimana Allah membentuk tulang-tulang manusia itu dalam rahim. Tidak ada seorang pun yang tahu dan memahami bagaimana Allah itu bekerja. Sungguh luar biasa. Dan apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Firman Tuhan katakan, Tuhan sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Amin. Tuhan sanggup melakukannya. Tidak ada satupun yang sukar untuk Ia perbuat bagi kita Bapak Ibu Saudara. Asalkan kita datang pada Tuhan. Asalkan kita minta pertolongan Tuhan, minta jalannya Tuhan. Dan jika kamu percaya kepadanya, apapun yang kamu butuhkan akan Tuhan penuhkan. Firman Tuhan katakan, bebanmu pun akan turut Ia tanggung. Tuhan begitu mengasihi saudara. Ia tidak akan mengizinkan pencobaan-pencobaan terjadi dalam hidup saudara yang melebihi kekuatan saudara Bapak Ibu. Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik untuk kita. Amin. Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik untuk kita. Dalam Ayub 23:14 katakan, karena Ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Ingat bahwa Allah kita di dalam Tuhan Yesus, Allah yang sangat luar biasa dan sangat maha dahsyat. Maha dahsyat. Bagaimana kita saksikan Allah sanggup melepaskan Sadrak, Mesak, dan Abednego dari perapian yang menyala-nyala. Bisakah ini dipahami memakai akal budi manusia yang terbatas ini Bapak Ibu Saudara? Adakah manusia yang tahan akan bara api? Pasti tidak ada. Atau adakah sesuatu yang tidak terbakar dengan api? Segala sesuatunya pasti terbakar dengan api. Efesus 3 ayat 20 katakan, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kalau diperhatikan tokoh besar di dalam Alkitab, tokoh-tokoh besar di dalam kitab yang dipakai Tuhan itu secara luar biasa, pada awalnya adalah orang-orang yang biasa saja Bapak Ibu Saudara, yang mungkin dipandang sebelah mata oleh sesamanya, tetapi Tuhan sanggup mengubah mereka menjadi orang-orang yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Menjadi orang-orang yang luar biasa. Mereka bisa dipakai Tuhan secara luar biasa karena mereka memiliki keberanian untuk bertindak dengan iman dan mau membayar harga dalam hidup mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, bagaimanakah dengan kita? Masihkah kita ragukan kuasa Tuhan?
Masihkah kita ragukan perkara-perkara Tuhan yang ajaib dalam hidup kita? Kalau hari ini saya dan saudara masih dapat bernafas, saudara, itu semua karena karya Allah. Karena Allah sanggup melakukan perkara yang besar. Ayub pasal 42 ayat 2 katakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub katakan, tidak ada rencanamu yang gagal. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Ayub sendiri mengatakan, firman Tuhan dalam nafs ini kita hari ini menyatakan bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidup kita dan rencananya tidak akan pernah gagal. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tidak akan pernah gagal. Sadarilah itu. Saat berjalan dalam rencana Tuhan, kita tidak akan lepas dari kehidupan kombinasi antara manis dan pahit. Itu pasti akan ada, kita akan hadapi. Itu namanya manis, kehidupan manis, namanya kehidupan pahit. Jika kita melihat dan memperhatikan hidup keseharian kita, Bapak Ibu Saudara, tak selamanya hari-hari kita itu diwarnai, tidak selamanya hari-hari kita itu diwarnai dengan hal-hal yang indah, hal-hal yang menyenangkan, Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini, dalam bulan-bulan ini saya mengalami begitu banyak pergumulan, saya mengalami begitu banyak beban berat, silih berganti tantangan dan rintangan, Bapak Ibu Saudara. Tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, sampai saat ini saya masih ada, saya masih kuat, saya masih sehat, semua karena campur tangan Tuhan. Tuhan masih memberikan jalan keluar, Tuhan masih membukakan jalan-jalan, walaupun itu jalan terlihat, walaupun yang satu tertutup, Tuhan membukakan jalan yang lain bagi saya, Bapak Ibu Saudara. Pada waktu tertentu kita mungkin bertemu yang namanya masalah, bertemu yang namanya problema, hal-hal yang bertentangan dengan keinginan kita, dengan kerinduan kita, dan malah seringkali kita harus berjuang keras untuk mencapai sesuatu, Bapak Ibu Saudara. Dan harus kita akui bahwa kadang hal itu sangat melelahkan, sangat melelahkan. Tetapi seburuk apapun keadaannya, Bapak Ibu Saudara, seburuk apapun keadaannya, hidup akan terasa indah kalau kita mampu memetik hikmatnya dan mengerti rencana Tuhan di dalamnya. Karena segala sesuatu ada rencana Tuhan di dalamnya, Bapak Ibu Saudara. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ada rencana Tuhan di dalamnya, Bapak Ibu Saudara. Banyak dari manusia itu membatasi karya Allah dan menganggap apa yang dilakukan Allah itu tidak mungkin bisa terjadi. Itu mustahil, kata manusia. Dan pemahaman seperti ini didasari hanya karena akal budi sendiri. Hanya karena hanya akal budi, banyak pemikiran kita, Bapak Ibu Saudara. Tapi tanpa mau melihat karya Allah yang sesungguhnya. Mari mulai saat ini, lihatlah karya Allah itu dengan iman, saudara. Lihatlah karya Allah itu dengan iman, saudara. Kadang manusia itu tanpa sadar atau menyadari bahwa kemampuan akal pikirannya itu sendiri yang sangat terbatas. Saya sadar bahwa kemampuan pikiran saya itu sangat terbatas. Kadang ia lupa bahwa karya Allah yang maha luas ini, yang maha besar ini, bagaimana bisa dipahami oleh pikir manusia yang sangat terbatas. Lihat apa yang firman Tuhan katakan di dalamnya. Kalau kita baca cerita Ayub, dari awal kejadian dia mengalami begitu bertubi-tubi masalah, Bapak Ibu Saudara, sesuatu hal yang mustahil. Kalau sampai akhir hidupnya dia tetap percaya kepada Tuhan. Secara manusia itu mustahil, karena cobaan-cobaan yang silih berganti. Tapi firman Tuhan katakan, dia tidak sedikit pun mengutuki Tuhan. Karena dia percaya karya Allah dalam hidupnya itu besar, Bapak Ibu Saudara. Ayub mengalami dan melalui hidup yang silih berganti antara manis dan pahit. Tetapi perhatikanlah, Ayub tetap percaya kepada Allah. Firman Tuhan katakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ini perkataan Ayub. Ini perkataan Ayub. Tidak ada rencananya Tuhan yang gagal dalam hidupnya. Inilah pengalaman iman Ayub yang sungguh luar biasa, yang
begitu melekat dengan Tuhan. Saudara, jika Tuhan izinkan kita berada dalam kondisi tidak enak, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita terbelenggu oleh keadaan itu. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Seperti yang saya katakan kemarin, bahwa Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan melindungi kita. Ketika kita diperintahkannya berbuat sesuatu, maka Ia bertanggung jawab penuh atas hidup kita. Allah bertanggung jawab penuh atas hidup kita. Tuhan tidak pernah keliru dalam rencananya. Tuhan tidak pernah keliru dalam rencananya, Bapak Ibu Saudara. Sebab itu jangan pernah menyerah. Jangan pernah putus asa dalam menghadapi pasang surutnya hidup ini, Bapak Ibu Saudara. Sesulit apapun jalannya, jika itu kehendak Tuhan atas kita, yakin bahwa itulah yang terbaik. Pasti yang terbaik. Tanamkan dalam hati kita bahwa perjalanan yang sulit, perjalanan yang melelahkan, pada akhirnya akan berujung baik dan melegakan. Akan ada sesuatu yang besar menanti kita. Pastinya sesuatu yang lebih baik, Bapak Ibu Saudara, untuk hidup kita, untuk keluarga saudara. Mari teruslah berjalan dalam kehendak Allah. Ia sanggup melakukan segala perkara bagi kita. Allah itu sanggup, Bapak Ibu Saudara. Daniel 3 ayat 17 katakan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Jadi karya Allah yang mustahil bagi manusia itu sangat mungkin bisa terjadi kalau kita itu memiliki iman. Amin. Kalau kita memiliki iman yang luar biasa, bagaimana Sadrak, Mesah, dan Abednego ini, Bapak Ibu Saudara. Demikian juga hanya dengan iman Allah sanggup menyelesaikan apapun yang menjadi masalah dalam hidup kita. Amin. Apapun yang menjadi masalah dalam hidup kita. Karena itu jangan ragu dan jangan kendor iman saudara. Jangan kendor iman saudara. Tetap pertahankan imanmu saat menghadapi badai hidup. Tapi yakinlah justru dalam kelemahan ini kita akan dapat merasakan bahwa kuasa Tuhan menjadi sempurna dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Maka dari itu jangan kita membatasi karya Allah. Ketika ada masalah, ketika ada problema, katakan karya Allah akan terjadi dalam hidup kita. Berarti karya Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. So, pastikan Bapak Ibu Saudara tetap hadapi, maju terus dengan iman saudara. Percaya bahwa God is able. Allah itu sanggup. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pada hari ini Bapa, di hari Sabtu ini kami bersyukur bersama-sama karena kami yakin dan percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidup kami. Firman-Mu terus berkata bahwa Allah sanggup, dan kami percaya Tuhan, setiap kami yang ada Bapa dalam masalah, menghadapi apapun masalah, apapun penyakit, apapun dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami di tahun 2021, kami tahu bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Mujizat demi mujizat yang kami alami, kebaikan demi kebaikan yang kami alami adalah salah satu karya Allah dalam hidup kami Tuhan. Oleh karena itu mampukan kami untuk tetap bertahan dalam iman kami, untuk tetap mengatakan bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu untuk kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami yang ada, berkati roh kami, berkati jiwa kami, berkati tubuh kami, agar kami tetap percaya pada Engkau Tuhan, Juru Selamat kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, tetap percaya bahwa God is able to do anything, bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.